itu artinya bicara, Pok atuh. pop Pok. berbicara, Ya. pek itu gawean atau kerjakan, pek kerjakan, prak hasil. Oh, kalau saya orang Makassar, saya orang Kendari, orang Tanjung Bire, bikin miniatur kapal rasanya lebih masuk akal. Ini kenapa? Kang Yus teh tinggal di Sumedang, tapi barang jeuna nah kapal. Katanya Inggris ku janji, rempan ku basa. Artinya Saya malu dengan janji saya, dengan bahasa saya. jadi para generasi muda sekarang harus semangat terus. Harus semangat terus. Pokoknya yang kita bisa berkaryalah. Pasti nanti ada marketnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT Usaha Jabar berbagi tips. Ini podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Di sini kita bakal ngobrol seputar pelaku UMKM dan koperasi yang inspiratif dari berbagai daerah di Jawa Barat. Kita kupas tuntas kisah jatuh bangunnya usaha bisnis, rahasia sukses, sampai cara membangun, memperkuat organisasi melalui koperasi. Dan pastinya bareng sama saya Edi Brokoli yang bakal menemani di setiap episodenya. Jadi ulah barang wae mendingan langsung nonton Ubar BT di YouTube dan bisa didengarkan juga versi audionya di Spotify. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Makanya jangan lupa like, komen, dan juga share konten ini. Baik. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber dekat aja dari Bandung. Beliau dari Sumedang. Beliau ini nanti dikoreksi oleh yang bersangkutan. Selamat datang Wilujeng Sumping Kang Yos Sugiharto dari Paguyuban Pokpek Prak. Ya. Betul ya? Iya. Saya panggil Akang aja biar Iya. sama-sama muda lah. Iya. Kang Yos Sugiharto dari Sumedang. Namanya berkental nuansa Jawanya, dari Sumedang, yang dibawanya kapal Sulawesi. Sebelum cerita Pokpek Praknya, cerita sedikit hilain nah kieu kumaha ieu teh. Asli Sumedang. Kalau saya lahir Sulawesi. Oh, lahirnya di Sulawesi. Ya. Tapi keturunannya Bapak saya Sunda, bapaknya Sunda, ibu saya Jawa. ibunya Jawa. Jawanya mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jogja. Karena namun orang Sunda kan tetok biasanya pangkeranya. Tapi Sugiharto, waduh, hartanya banyak, Sugi. Waduh. Kalau Yosnya dari nama, Kalau Yos itu Pahlawan, ambil bukan? dari nama pahlawan Macan Tutul di Arapura itu, Laut Arapura. Yos Sudarso, Iya, Laksamana Yos diambil Sudarso. dari belakangnya. Kalau diambil dari ininya, ya mungkin Sugihnya. Kalau di Sumedang kan ada yang Sugih. Supaya jadi doa gitu ya. Ya. Oh, jadi orang Indonesia asli beliau mah ya. Bapaknya Sunda, ibunya Jawa, lahirnya di Sulawesi. Ada hubungannya dengan kapal yang dibuat nih kayaknya nih. Ya. Ada hubungannya. Ada Ya. hubungannya. Oke. Tapi sebelum ke sana, ini teh Pokpek Praktek apa nih, Kang Yos? Pokpek Praktek Paguyuban. Kang Yos di situ sebagai apa? Pokpek Praktek apa sih? Kalau Popeprak itu dari nama paguyuban, ya mungkin yang sekarang ini dari SPBS Pembangkitan apa itu budaya di Sumedang, ya. Pok itu artinya bicara, Pok atuh. pok berbicara, Ya. pek itu gawean atau kerjakan. Ulah diukur ucap. Ya, bukan diukur bicara saja, tapi pek kerjakan, prak hasil. Oh, Nah, hasil. iya. Oh, filosofinya dalam ya. Iya, di situ juga ada motonya itu. Katanya Inggris ku janji, rempan ku basa. Artinya, Saya malu dengan janji saya, dengan bahasa saya. ulah ngan ukur omong. Iya. Omdo, Omdok. Ya. omong doang. Iya. Harus ada buktinya, harus dikerjakan. Oh, pokoknya berjalan dari tahun berapa berdirinya? Kalau saya berdiri dari 2005 itu. Wow, udah 20 tahun, 2 dekade dong. Iya. Sudah. Dari sebelum, ya, dari 25 sampai ya alhamdulillah sampai sekarang. Sekarang Kak Yos di situ pendirinya. Ya betul. Sekarang
berarti ada ketuanya atau apanya gitu di situ? Ada, kalau sementara saya ini dari ketuanya, mungkin saya yang memimpin Ketuanya. ya. Sekaligus memang pendiri penggagas Iya, ya. penggagas Jadi awal. paguyuban tradisional. Apa memang yang dikerjakan? Pok pek praknya itu apa? Yang dipokannya apa? Yang dipekkannya apa? Yang dipraknya Ya, apa? sementara gini, kan kita kasihan ya melihat misalnya dari satu tangkal pohon jati yang gede, Mm-mm. kalau mereka menjual yang gedenya. Cukup saya mengambil dari limbahnya. Oke. Nah, dari tetap saya berpikir, saya pun berbicara bagaimana caranya dari hasil satu pohon itu bisa 3 kali lipat harga ini gitu. Jadi saya memanfaatkan dari limbahnya itu sendiri. Oke, bahwa limbahnya juga masih bisa Masih beruntung kayak gitu. menghasilkan. Iya. Jadi yang dikerjakan oleh paguyuban teh mengerjakan kerajinan tradisional seperti ini. Banyak sih, Banyak. banyak ya. Tapi mulainya dulu dengan Nah, kapal ya. pinisi ini. Karena gini, saya kerjakan ini karena yang namanya manusia kan mempunyai pemikiran ya, Mm-mm. atau hayalan yang tinggi. Nah, ini bagaimana cara hayalan ini kita mewujudkan gitu. Oke. Ya, membentuklah seperti perahu, ya miniatur, beda dengan lautan. Kalau lautan itu sebutnya kapal atau pinisi atau yang lain. Kalau Betul. ini Miniatur. persamaan dengan antara laut dan daratan gitu. Kalau Gimana kesamaannya? ini kan mempunyai juga filosofi. Mm-mm. Seperti contoh ini 7 layar. Kehidupan kita ini ditopang dengan 7 hari. Oke. Nah, dari sininya juga filosofinya ke atas ini. Mm-mm. Kita mengiblatnya ke atas tetap. Mm-mm. Dan satu perahu ini adalah satu nyawa. Karena ibunya apa yang memimpin itu nakoda atau Betul. kepalanya. Ya, ini jadi satu nyawa kita ini. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau di daratan kan itu terlepas dengan kerikil tajam. Betul. Kalau di lautan paling ombak, angin, Angin, badai. badai. Nah, itulah. Nah, tinggal kembali lagi ke diri kita. Kemampuan kita sampai di mana gitu. Oke. Nah, karena dalam logonya juga kujang dengan keris, jadi Inggris Iya nih kujang. di sininya kujang. Ya kujang, ya Hmm. ini kujang. Padahal kapalnya kapal Sulawesi kan? Kapal, Pinisi. kapal laut lah. Kalau Kapal kita laut. sebut satu peri kan banyak dari ini juga. Iya. Gitu. Oh jadi ini teh satu nyawa. Iya, satu Ya. nyawa kita. Ini yang sudah jadinya berarti ya. Iya. Yes, ini yang sudah jadinya. Ini prosesnya nih menuju jadi itu begini. Sebelum jadi, ini prosesnya kurang lebih begini ya. Ini tuh dari limbah jati. Semuanya, seluruhnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau sudah jadi ke sini. Oke. Kela kurang weekend di posisi sing raosin. Nah, gini ya. Oke. Yang saya penasaran Kang Yos kan kalau misalnya kita menciptakan sesuatu ya, Iya. biasanya yang terlihat lah gitu. Kalau saya orang Makassar, saya orang Kendari, orang Tanjung Bire, bikin miniatur kapal rasanya lebih masuk akal. Ini kenapa? Kang Yos teh cicingna di Sumedang tapi barang jena nah kapal. Kenapa tuh? Gini, filosofi dulu waktu 2000 masih zaman bupati yang ke belakang. Sebelum terjadinya ada Jati Gede, saya kan membuat ini dari 3 layar itu. Ada pertanyaan dari Pak Bupati mengatakan, ini ada apa perahu di daratan di Sumedang? Gitu. Oke. Saya bilang, entah akan ada apa, mungkinkah? Saya bilang, ada akan lautan atau gimana? Ya, ternyata alhamdulillah tahun 2000 ini kan ada Jati Gede itu. Betul. Inilah, jadi makna-makna yang belum terjadi mungkin dengan filosofinya lah yang terjadi itu. Gitu. Jadi mungkin juga ingatan masa waktu kecil di Sulawesi juga ke bawah-bawah juga. Oh, kalau itu ada, tapi kan hanya senyap-senyap gitu lah. Yang penting yang kita hadapi seperti apa, yang kita bayangkan ya itulah mungkin yang nampak gitu. Oke, jadilah miniatur kapal ini. Iya. Oke, gitu ya kurang lebih. Nah, masyarakat Sumedang saat pertama kali Pokpek hadir gimana responnya? Iya. Kalau dari Sumedang kan itu berapa juga dari rekan-rekan, dari anggota-anggota saya itu kan bahkan ratusan lah. Bahkan kalau dihitung mungkin Sumedang ya, dari ujung Sumedang ke Sumedang itu ya sangat itu juga gitu. Banyak rekan-rekan lah. Gitu. Mereka menyambut baik dengan adanya Mendukung, antusias juga ya dari ini bahkan yang lain-lain juga sampai
mampulah membuat gitu. Oh, Iya. tersaingi dong Kang Yos. Oh nggak merasa tersaingi. Kalau hal ini nggak merasa tersaingi. Tadi kan kembali lagi ke bakatnya kan. Iya, Kita iya, nggak iya. boleh mengatakan bahwa ini saya tersaingi, tidak. Bukan itu. Karena mereka lahir juga mempunyai status bakat masing-masing lah. Masing-masing. Gitu. Oke. Jadi fokusnya di kerajinan berarti kurang lebih Pokpek Prak ini. Ya kalau banyak sih. Banyak. Yang lainnya apa Kak? Contohnya Iya misalnya. seperti dari ritual. Ritual, Ya yang lain juga. batu apa segala Apa macam. segala buat ya apa aja yang bisa diciptakan lah. Yang diciptakan Pemanfaatan dari itu. atau menjadi punya nilai lebih dari Ya. sekedar limbah gitu ya. Betul. Karena yang selama ini yang saya gudakan dari apa itu yang disebutnya ilmu atau ilmu, ternyata ilmu itu yang perlu saya wujudkan. Apa yang dia ada pemikiran kita, ya itulah yang saya wujudkan bahwa inilah ilmu. Oke. Nah, gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ini, sejak berdiri Pokpek Prak sudah banyak mengikuti event. Ada yang lokal, ada yang nasional, bahkan konon kabarnya ada yang internasional. Event-event apa aja yang pernah diikuti oleh Pokpek Prak nih? Ya, banyak lah. Saya mengikuti dari antara kabupaten, dari Dekranasda waktu itu pernah ada acara dari di Mazda ya, dari ini juga apa UMKM juga, dari perusahaan juga. pernah Sunda Karya Fest dan Karya Kreatif Jawa Barat 2025 di Dekranasda itu Iya. ya. Di tingkat internasional ada pernah ikut? Kalau internasional saya pernah itu dari Swiss, apa sebut Amerika dulu juga itu 5 negara pernah itu saya ini. Pergi pameran di sana. Bukan pameran, Atau dikunjungin. dikunjungin dan bahkan dibawa ini saya gitu. Oh, kerajinan dibawa ke Iya. sana, dipamerkan di sana. Iya. Oke. Wah, udah mendunia ya berarti ya. Udah So, mendunia, alhamdulillah ya. Nah, kalau yang dirasakan dengan bisa ikut Sunda Karya Fest dan Karya Kreatif Jawa Barat 2025 yang diselenggarakan oleh Dekranasda, gimana perasaan Kang Yos? sangat bangga karena dari tahun 2016 pada waktu itu kan memang saya tuh di rumah aja berkarya, ya saya nggak kemana-mana, tapi ya alhamdulillah setelah ada sentuhan kemarin tanggal sekian ikut, ya alhamdulillah gitu, jadi merasa diri itu merasa bangga lah gitu. Harus Bahwa dong. betul Diakui, diakui. betul Ya. diakui ya. Dan akhirnya terbuka dan diperkenalkan ke yang Ya, tadi sampai itu. sekarang sampai sama Om ini. Alhamdulillah gitu. Bisa ketemu tetap muka. Iya, kalau yang keren-keren emang harus masuk ke Mbak BT, ya harus di komen ya makanya ya. Saya juga merasa terima kasih nih buat Ibu Dika Masda ya yang membimbing saya juga, sama dari ekonomi juga ya, Iya, dari iya. Sumedang, ekonomi daerah Kabupaten Sumedang, Iya. dan Ibu Dika Masda Sumedang ya, Iya. yang membimbing saya sampai ke tempat ini. Iya, kalau di scoop gitu memang Kang Yos Well, gitu. kalau ada yang keren dari Jawa Barat harus diceritakan supaya masyarakat Jawa Barat semuanya tahu, Nah. bahkan masyarakat dunia tahu, karena yang nonton YouTube Pak tidak terbatas tempat tinggal, dari manapun bisa nonton ya. Iya. Gitu. Nah, tantangan terbesar ini kan berarti tersimpulkanlah dukungan dari pemerintah daerah sudah ada, semangatnya Kang Yos dengan Pokpek Prak ini untuk terus menjaga konsistensi kelestarian budaya tradisional di tengah modernisasi ini. Tantangan terbesarnya apa Kang Yos? Kalau untuk nggak ada sih tantangan terbesar, ya semua juga mengayomi lah. Ya, memang sih yang namanya kita juga kodok kekurangan juga ada. Dari untuk keluhan juga ya mungkin selagi masih mampu untuk berdiri sendiri, ya yang kami inginkan juga bagaimana caranya ini Pokpek yang muda atau yang bahkan bisa membangkitkan lebih dari apa yang Pokpek sekarang ini gitu. Harus Gitu. iya. Ya, itulah yang saya inginkan supaya lebih meningkat lah dari yang Pokpek sekarang ini mungkin gitu. Iya. Karena kan katanya Pokpek ini komunitas budayanya tersebar di 26 kecamatan ya di Sumedang ya. Iya. Yang tadi Kang Yos bilang dari ujung Sumedang ini ujung Sumedang ini. Ini sering bikin event atau gimana supaya kebersamaannya terjaga dengan komunitas-komunitas ini? Ada event rutin, bulanan, tahunan yang
naon lah gitu. Iya. Misalnya saresehan lah naon lah gitu Iya. ada. Ya kebetulan juga ini saya juga di budaya ya. Jadi rekan-rekan budaya kan banyak dari tiap kecamatan ya atau daripada di Kunci Sumedang juga. Saya kan mendidikan dari komunitas juga lah. Iya, iya. Jadi komunitas dari ini perajin juga banyak gitu. Selalu kita berseling-seling lah. Oke. Ada sengaja dibikin rutin mingguan, bulanan enggak? Kalau dari itu memang kita aja ya, nggak Keliling. ya nggak ditetapkan. Nggak ditetapkan, Enggak. tapi Kan, Mas? lamun ketiganya kudu iya ada pertemuan ya, Iya. bikin aja gitu. Oke. Kalau ingat ada berbaur ya istilahnya bari ngaliwat atau bari ngabako lah. Aya wae eta teh nu Aya. ngulem ngaliwat. Sekali-kali abi diulem atuh. Insya Allah Siap. Siap. Pengguna. Siap dong, Kak. Siap. Nah, menurut tadi sempat disinggung sedikit supaya yang muda-muda ini, pop-up yang muda-muda ini bisa lebih bagus daripada yang sekarang lah yang udah sepuh ya. Iya. Kelihatannya saat ini yang generasi muda yang terlibat di kegiatan Popeprak menurut Kang Yos, mereka kelihatannya gimana? Bagus? Masih perlu diapain? Mesti diapain? Gimana Kang? Ya kalau ini sih memang semua juga perlu dengan pendekatan, satu pendekatan ya. Karena orang seni itu mengharapkan dari pendekatan setelah maka tak kenal maka tak wawuh lah mereka. Nah gitu dari itu nanti untuk yang lain itu kan banyak mereka tuh wah percayalah untuk keren lah apalagi sekarang alat-alat canggih-canggih ya sekarang itu kita kan dulu masih zaman pisau raut itu ini masih monoton sekarang kan lebih bagus mereka lebih ini yang harapan tuh dirangkul semua itu lebih indah bikinkan satu wadah dirangkul bikin apa untuk apa dijadikan pelajaran ya Iya, apa, iya. sekolah ini gitu ya. Ini karena kan bisa jadi menginspirasi yang menontonnya bisa jadi yang menginspirasi di daerah manapun lah. Mau di Tasik, mau di Subang, mau di Ya. mana. Wah, menarik nih apa yang dikerjakan oleh Popeprak. Kayaknya kami juga di kota tempat tinggal kami harus ada nih yang kayak Ya. gini gitu. Pernah ada yang datang nggak ke Kang Yos? Aduh, abi kabita iya di Tasik digana kedah aya ya nu kieu ya. Kantos aya nu sumping. Memang karena kalau rekan kan dari Jawa Barat 27 ini ya rekan-rekan kan banyak itu selalu menanyakan inginnya ya. Tapi memang mereka juga punya kreatif lah bagus-bagus juga. Semua se Jawa Barat kan istilahnya kumbias Jawa Barat kan kita ini kan lebih bagus-bagus lah saya lihat ya entah kalau ininya ya mudah-mudahan di sana juga harus lebih ini dari Sumedang juga karena Iya. Sumedang kan sudah lumayan gitu ya bagus lah Oh. melihat dari para perajinnya Betul. ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa. Tapi ada nggak yang datang dari Tasik ke ada Kalos? jangan tapi banyak dari Bandung, Tasik, dari Rawang, Subang, Cirebon juga ada. Kalian sendiri dengan Popeprak ada kunjungan-kunjungan nggak ke kan kalau kita inget Tasik payung merenya Ya. naon deui nya kelom gitu ya banyak ada suka kunjungan juga ke tempat-tempat lain juga untuk ambil inspirasi dari mereka gitu. Kalau ya tadi saya bilang saya hanya silaturahmi, bukan kunjungan. Iya, Kalau kan formal lah pasti Iya, ya. iya. Ini sebagai Amang we ngaliwat ya. Bagi ngaliwat ya Bagi gini, ngaliwat ya. bareng ngadu bako, ngobrol-ngobrol sambil kita perhatiin oh iya pertanyakan sambil kita juga oh saya begini ini atau kita bawa barang. Ini saya punya gini mereka bisa ini juga lah gitu. Iya, iya, Jadi, iya. saling, Guyub ya gitu jadi ya guyub ya namanya juga paguyuban. Jadi bukan cuma di Sumedang tapi ya akhirnya pada akhirnya se-Jawa Barat juga bisa mencontoh terinspirasi. Oke, mengenai keberlangsungan budaya tradisional di Sumedang, harapan terbesar Popeprak ini terhadap keberlangsungan budaya tradisional di Sumedang apa nih? Ayo. harapan saya ini untuk kebudayaan seni ya Popeprak ini dan poprak-poprak yang lain semoga tetap lebih maksudnya lebih tinggi lah lebih bagus ya kita bisa bersaing ke luar Ya. ataupun di kita sendiri ya dan juga buat ketua-ketua dan pembimbing-pembimbing kami bisa lebih meningkatkan lah
mereka-mereka. Iya, oke. Ini, ada ini nggak ada kan katanya Sumedang itu dikenal sebagai puseur budaya Sunda. Puseur budaya Sunda itu maksudnya apa? Ya kalau disebut pusat budaya Sunda itu Pusat itu ya? bukan sebut arti pusat ya, Atau karena tali pusar, pusar. bukan, Bukan. bukan. Jadi pusat itu karena simbolnya banyak, mungkin dari seni budayanya itu sendiri ada di ini banyak, lebih pas variatifnya lebih banyak, gitu Banyak. ya, gitu ya. Mungkin bentuknya dari yang lain-lain, ini lebih banyak budayanya yang diambillah jadi puhunya mungkin lah istilahnya. Oke. Atau yang pemakaian dari budaya itu sendiri ya. Bukan artinya yang lain nggak, ini ada semua, tapi Oke. karena ini lebih banyak budayanya lah, dari seni budayanya Ya, beragam, gitu ya. Ya. Jadi Nah, ada strategi atau langkah-langkah tertentu supaya menjadikan Sumedang itu makin dikenal sebagai puseur budaya Sunda kalau untuk oleh Popekrak, kalau ini sih ya, atau berkarya aja terus. saya tetap berkarya, Berkarya saya itu. tetap berkarya dengan alasan apapun, saya tetap berkarya. Karena karya kami ini tidak akan pudar, ya. Yang namanya karya itu tidak akan pudar, Karya tidak akan pudar. tidak akan pudar. Kenapa tuh? Ya, tanpa karya kami nggak bisa hidup. Oke. Itu motonya, tanpa karya kami nggak bisa hidup. Berkarya aja terus. Tetap berkarya. Berkarya, oke. Keren. Berkarya aja terus ya. Nah, mungkin ada saat ini ada terobosan baru yang dikerjakan oleh Popekrak. Sementara ini Digitalisasi mungkin, kan modern sekarang arus informasi itu begitu cepat ya. ya, Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube sekarang ini kita tayang di YouTube, ada Spotify, ada banyak macamnya. Kalau mau terkenal, mengenalkan diri ke dunia internasional harus melek digital nih, Kang Yos. Baru dak nungora lah itu mah urusan anak. Sedang ada yang dilakukan hal-hal seperti itu. kalau ke sana sih saya terus terang ya, karena kami belum dapat dari kelahiran itu, dari Ya, kelahiran betul, itu, betul. ya. Iya. Kami bukan nggak mengenal, Iya, iya. tapi juga ingin paham, Iya. ya. Karena pemahaman kami melihat cukup kami kalau ada proyek kayak gitu selalu menginformasikan aja. Kayak sekarang ini mungkin ada untuk membuat monumen ini nih, cenderamata yang dipesan, ada satu CP ya yang dipesan juga, terus Ujang untuk cenderamata gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Kalau untuk pengembangan gitu maaf kami. Tapi serahkan aja sama yang muda. Kang Yos, kalau untuk Ya digitalisasi. itulah itu. Ya, Kalau serahkan untuk- sama yang muda lah, biar mereka lebih jago. Saya juga sama anak saya kalah update kalau urusan media sosial. Isuk-isuk teh merasa bapaknya geus begadang penting-penting nonton timnasnya. Isuk-isuk, nah tadi malam kita menang lawan Arab Saudi. Aku udah tahu dari TikTok. Aing. Asalnya teh asa geus pangjahona urang hanas ngabelaan nonton begadang. Isuk-isuk kabejaan ka budak. Anak udah tahu duluan. Nah, maksudnya ya generasi muda sekarang harus bawa Popekrak untuk lebih lebih go internasional tuh dengan cara digitalisasi, karena murah soalnya. Ya kan nggak ada biayanya itu mah pameran setiap hari bisa dilihat sama dunia internasional tanpa biaya ya. Saya ada sedikit pertanyaan yang agak menggelitik nih, Kang Yos. Kalau biasanya datang ke sini UKM itu produknya makanan, fashion. Kalau di kebutuhan pokok manusia ya, sandang, pangan, Ya. papan gitu. Ini mah udah lebih dari itu, Bu. Kalau ini bukan sandang, ini bukan pangan, papan juga bukan. Ini sudah tersier lah, apa ya? Karya lah sebutnya. Ya hiasan ya, kan boleh dibilang kan bukan kebutuhan dasar. Saat ini gimana orang Indonesia pada umumnya, orang Jawa Barat juga kebutuhannya akan memiliki benda yang bukan kebutuhan dasar. Jadi gini, karena
selama ini semakin perkembangan zaman itu kan semakin perubahan dari ini ya Mindset. dari mindset pemikiran ya, dari digital pemikiran itu. Nah, saya juga membayangkan orang-orang kita zaman-zaman kita ya, kita dulu itu baru dikasih 20 digit dari pemikiran. Nah, yang kita tidak tahu yang ada di lingkungan dengan alamnya itu sendiri. Oke. Ya, kalau untuk sekarang pemikiran itu sudah dikasih mindset 25. Sudah tahu dari istilahnya ya, kita bercerita ingin ketemu sana, tapi sekarang udah ada digital itu sendiri. Iya. Jadi bahkan udah tahu lah dari alam-alam yang Oke. hayalan itu udah nampak sekarang gitu lah. Jadi kebutuhannya ada ini teh. Kalau ini kebutuhannya karena mereka hanya bisa melihat dari itu sendiri. Ya. Kalau kita dulu hanya bisa mikir, katanya gini, kita kan telanjang nih terlahir, tapi kita kenapa percaya pakai baju? Oke. Sama halnya dengan gitu kan. Ya. Nah, kita juga di sini ini ada ini kita simpan. Apakah ini bisa memberi kita dari satu contoh? Bisa. Oke. Jadi kita akan mengingat, oh iya, kita lihat di sini, saya berdiri, seandainya saya ada di sini. Jadi penghayalan itu kita masuk ke dalam. Oke. Itu kan sampai dengan ilmiah juga itu masuk itu. Oke. Ya gitulah. Jadi untuk kehidupan juga sama sebenarnya. Jadi demand-nya ada, permintaannya selalu ada, Kang, untuk ini kan balik lagi apa namanya kerajinan ya yang bukan kebutuhan dasar manusia. Iya. Permintaannya selalu ada ini teh ke Kang Yus sampai saat ini. Kalau permintaan ada. Ada terus. Ada. Kebanyakan dari institusi, dari perusahaan atau dari personal. Biasanya sih dari personal ya, personal. Kalau dari institusi kayak mungkin belum banyak ya. Untuk apa cenderamata, Souvenir apa segala macam. Ya. Tapi ada ya. Oh jadi balik ke filosofinya ya, ketika kita punya kerajinan yang di rumah, dipandangi bahwa kehidupan ini seperti ini, kurang lebih gitu ya. Ya, saya contoh aja rumah. Kita bikin rumah nggak ada pintu kan, untuk apa bikin pintu? Kita gedor aja sekalian kalau mau masuk. Ya kan? Iya. Tapi kan kita menentukan harus ada pintu, ada jendela. Jadi itu tempat liang-liang itu masuk. Nah, ya kan? Iya. Jadi yang kita tidak tahu itu pasti ada. Yang ada itu pasti kita tidak tahu gitulah intinya. Yang kita tidak tahu pasti Ya. ada. Ya. Yang ada pasti Ada. kita tidak tahu. Oh, oke. Nah, ya contoh kayak gini, ini ada, tapi kita nggak tahu Iya. motor dan fungsionalnya. Betul. Nah, yang tidak ada, ya, maka jadi ada. Jadi ada. Inilah jadinya wujud ada gitulah. Jadi sirkulasi dua aja lah. Iya. pemikiran. Jadi kalau maksud saya Saling gini. melengkapi lah istilahnya. Ya. Maksud saya gini, kalau ada yang merasa dirinya sekarang punya skill untuk bikin kerajinan gitu ya. Kan orang teh akhirnya teh serba ripuh, cenah. Keur make dahar ge hese. Komo meuli nu kieu gitu Kang maksud saya teh. Nah, ini menurut Kang Yos semangat bisa di-sharing nggak untuk anak-anak muda yang senang berkarya tapi bentuknya bukan makanan, bukan pakaian, ini kan lebih ke hiasan gitu. Berkarya aja pasti ada yang memerlukan gimana nih kurang lebih memberi semangatnya. Semangat saya pemikiran gini, saya punya karya, tapi saya nggak punya apa-apa, tapi saya membutuhkan itu. Bagaimana ini kita tukar nih, betul nggak? Dengan harga satu ini saya harga dua ini, gitu aja pasti mau lah istilahnya. Oke. Gitu. Semudah itu aja. Semudah itu aja. Ya, jadi kita jangan kita belajar itu pemikiran kita jangan hanya untuk bermalasan, untuk hanya meminta atau itu bukan itu. Tapi kita melihatkan semangat kita, menanamkan jiwa kita dan pola pikir itu bagaimana caranya kita harus semangat. Semangat untuk hidup utamanya. Semangat untuk hidup ya. Oke. Jadi jangan berpikir dulu cara menjualnya gimana, pasti ada caranya. Nah, itu. Gitu ya. Iya, Pasti ada caranya. Pasti ada caranya. Oke. Jadi para generasi muda sekarang harus semangat terus. Harus semangat terus. Pokoknya yang kita bisa berkaryalah. Pasti nanti ada marketnya. Iya. Pasti ada. Oke, terakhir ada target, mungkin ada target untuk Pokpekprak dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang, mau dibawa kemana? Kalau Pokpekprak sih nggak akan dibawa kemana-mana. Pokpekprak tetap Pokpekprak ya.
Yang penting biarpun terdiam, tentu kesemangatan ada dan Popprek itu tidak akan mati, tetap ada. Gitu. Ya, Ya, oke. kalau kita bawa kemana-mana percuma, hanya menjadi hayalan. Oke. Tapi hayalan itu Popprek tetap ada Dan harus berkembang dong. dan selalu harus berkembang. Itu mantap. Oke, siap. Hatur nuhun pisan Kang Yos. Salam baktos, salam buat semuanya di Popprek ya. Ya. Di Antos ulemannya untuk ngaliwat ngabako bareng di Popprek. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi inspirasi untuk teman-teman wargi Jabar semua, bahwa dengan guyup, dengan semangat, apapun yang tadinya hanya hayalan bisa diwujudkan. Apapun yang tadinya hanya ada di rumah sebagai limbah ternyata punya nilai lebih. Mudah-mudahan menginspirasi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampurasun. Ubar BT, ayo berbagi tips buat hidup happy.